Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu kejedar gedor. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirna Tri Rahayu dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 190411000013. Di sini saya akan memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Burung dan Mamalia Laut dengan dosen pengampu Bu Eka Nuremahning ASI SKL MSI. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silahkan simak video berikut ini. Menurut Salim 2011, perairan Indonesia berfungsi sebagai daerah migrasi yang penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, terutama di bagian timur Indonesia. Lebih dari sepertiga dari seluruh spesies paus dan lumba-lumba yang telah dikenal, yakni cetacean, dapat dijumpai di Laut Indonesia, termasuk paus biru yang langka dan terancam punah. Adapun spesies mamalia laut yang ada di Indonesia, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, lainnya yakni paus sperma, paus bungkuk, paus pembunuh, paus pilot, dan masih banyak lagi. Menurut Reynolds 1999 dalam buku Marine Mammals of the World, mamalia laut terdiri dari dua ordo yang seluruhnya akuatik, yakni cetacean terdiri dari paus dan lumba-lumba dengan 14 family, dan sirenia yakni dugong dan manatee dengan 2 family dan 5 family dalam ordo yang sebagian besar terestrial. Dalam buku tersebut juga dijelaskan baik secara anatomis maupun fisiologis, cetacean menunjukkan beberapa adaptasi untuk hidup di lingkungan perairan. Mereka memiliki tubuh yang ramping dengan torpedo atau berbentuk gelendong. Namun mereka tidak memiliki telinga luar, akan tetapi memiliki organ reproduksi atau tungkai belakang dengan 2 lubang kecil di sisi kepala mengarah ke organ pendengaran. Penis laki-laki terselip di dalam lipatan otot dan puting betina tersembunyi di dalam celah di kedua sisi area genital, dan tungkai belakang direduksi menjadi jejak kerangka tulang sebagai sisa-sisa korset panggul dan dalam beberapa kasus tulang paha. Cetacean memiliki ukuran yang sangat besar, panjangnya 1,2 meter hingga 30 meter dengan berat 30 kg hingga 150 ton, dan mereka termasuk mamalia terbesar yang pernah hidup, yakni paus biru. Cetacean dengan ukuran besar tersebut difasilitasi oleh daya apung yang disediakan oleh media berair, di mana mereka hidup dan memiliki kemampuan termoregulasi. Cetacean dibedakan menjadi 2 subordo, yakni Mysticus yang umumnya lebih besar dengan panjang 10 meter dan alat makannya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki lempengan keratin atau balin yang digunakan untuk menyaring organisme seperti plankton dan ikan kecil. Yang kedua yakni Odonoceti, sebagian besar panjangnya kurang dari 10 meter, namun untuk paus sperma menjadi pengecualian. Mereka memiliki raha yang sering diperpanjang sebagai moncong seperti paru di belakang dahi yang naik dalam kurva bulat, dan mereka memiliki gigi. Terdapat pula 5 spesies sirenia yang terbagi menjadi 2 famili. Yang pertama yaitu Trichidae atau manatee yang menghuni perairan dengan salinitas bervariasi dekat dengan pantai yang berbatasan dengan Atlantik tropis atau subtropis, dan Dugongidae yang sekarang hanya diwakili oleh dugong. Adapun sirenia yang berevolusi dari ungulata, yakni kerabat terdekat mereka adalah gajah. Terdapat pula ordo Carnivora yang terdiri dari 5 famili. 3 adalah keluarga dalam subordo Pinniped, Otoridae yakni anjing laut bertelinga sebanyak 16 spesies, Poecidae anjing laut tanpa telinga sebanyak 19 spesies, dan Opobenidae yang mencakup 1 perwakilan yakni walrus.
satu adalah keluarga Ursidae atau beruang yang termasuk beruang kutub, dan yang kelima adalah Muselidae, yakni musang, berang-berang, cerpelai, dan lain-lain, dengan 2 spesies berang-berang laut Chili dan Peru, dan berang-berang laut Pasifik Amerika Utara dan Rusia. Dari ordo karnivora tersebut, pinniped menghabiskan waktu paling banyak di air dan menunjukkan adaptasi anatomi dan fisiologis terbesar pada mote kehidupan akuatik. Mereka memiliki tubuh berbentuk gelondong, insulasi dalam bentuk bulu atau lemak, ataupun keduanya. Memiliki sirip dada untuk gerakan di atas tanah atau es, dan sirip panggul yang digunakan untuk penggerak bawah air. Seperti kebanyakan mamalia laut, pinniped umumnya berukuran besar dengan panjang 2 hingga 5 meter dan berat hingga 50.000 kg. Mereka sangat baik dalam berenang. Beberapa pochid menyelam ke kedalaman 500 meter atau lebih dan membuat migrasi musiman yang lebih dari 12.000 km. Mamalia laut yang telah dijelaskan tersebut merupakan sumber daya yang sangat penting secara internasional, estetika, dan rekreasi serta ekonomi. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi dan didorong untuk berkembang sejauh mungkin sesuai dengan kebijakan pengelolaan sumber daya yang baik. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan memang memainkan peran penting dalam konservasi mamalia laut dan ekosistemnya. Hal ini dapat memberikan informasi kepada pembuat keputusan, memfasilitasi keputusan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang lebih tepat. Maka dari itu, menurut Mars et al. 2003, masyarakat dan pengguna sumber daya lokal terpengaruh. Mereka harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan yang berpengetahuan luas dalam mengembangkan tindakan konservasi yang tepat. Dari hal menarik tersebut, sebagai mahasiswa, saya berkeinginan memiliki 7 aksi dan peran untuk ikut serta merealisasikan upaya konservasi dan perlindungan mamalia laut. Yang pertama, yakni menjadi relawan untuk merealisasikan upaya konservasi dan perlindungan mamalia laut. Yang kedua, yakni berkolaborasi dengan startup atau stakeholder yang bergerak di bidang konservasi sehingga dapat melakukan penelitian lanjutan dan mengerjakan program kerja dengan lebih baik lagi untuk keberlanjutan konservasi. Yang ketiga, yakni membuat atau mengikuti kampanye pelestarian mamalia laut dan upaya perlindungan mamalia laut. Yang keempat, yakni mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan dan konservasi mamalia laut, sehingga kita dapat lebih peka untuk menjaga kelestarian mamalia laut. Yang kelima, yakni bersikap kritis dalam regulasi yang berkaitan dengan konservasi mamalia laut. Yang keenam, memberikan arahan atau pengertian tentang pentingnya keberadaan mamalia laut serta adanya upaya konservasi mamalia laut kepada masyarakat dari sisi sains sebagai mahasiswa yang bergerak dalam bidang tersebut. Yang ketujuh, yakni mengupayakan untuk berdonasi demi keberlanjutan konservasi mamalia laut. Karena menurut Reynolds 2009 dalam jurnal Marine Mammals Conservation, masalah konservasi biasanya berfokus pada kemungkinan pemusnahan pada skala regional daripada kepunahan dalam skala luas. Lalu sumber daya untuk pemulihan seringkali terbatas, dan spesies lain yang paling membutuhkan konservasi seringkali tidak menerima dana terbanyak.